Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan masalah kesyirikan. Ya, kalau orang yang belum memahami masalah kesyirikan, kesyirikan itu artinya itu dari bahasa Arab ya, syirik. Ini yang kadang banyak orang alergi mendengar kata syirik gitu. Katanya jangan singgung-singgung syirik, bikin masalah saja ini hidupmu nih. Bikin pecah umat dan lain sebagainya. Ya, padahal syirik itu dari bahasa Arab. Bahasa dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya di dalam Al-Qur'an. Buka dari awal Al-Qur'an sampai akhir kata kesyirikan di situ. Mau syirik, mau musyrik. Ya, kalau syirik perbuatannya, kalau musyrik orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Kemudian maknanya apa? Syirik itu maknanya adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu dia palingkan untuk selain Allah. Kalau perkara itu yang hanya khusus milik Allah, seperti memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu kekhususan Allah namanya dalam rububiyahnya. Ada kekhususan Allah di dalam uluhiyahnya. Allah saja yang harus diibadahi, yang harus kita sembah, ketundukan hati kita, ketundukan jiwa kita, ketundukan diri kita, dan pengagungan kita hanya kepadanya. Kemudian di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ada kekhususan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi kalau sesuatu yang nama Allah ini ditetapkan untuk Allah, kita tetapkan untuk Allah. Di dalam nama Allah terkandung sifatnya yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini ada yang terkait dengan nama itu boleh manusia bernama dengannya, yang tersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, itu manusia tidak boleh bernama dengannya. Paham ya? Seperti misalnya nama Allah. Allah itu tak boleh seorang pun yang bernama dengan Allah. Karena Allah itu maknanya hanya Dia saja yang berhak untuk diibadahi. Kalau misalnya ada manusia yang bernama dengan Allah, kafir dia. Jelas ya? Kemudian yang kedua, Ar-Rahman. Itu nama khusus untuk Allah. Jadi tidak boleh ada manusia yang bernama dengan Rahman, apalagi pakai alif lam, Ar-Rahman. Kalau dia mau bernama dengan ini harus ditambah kata Abdun di depannya. Abdun artinya kan hamba. Makanya dia Abdullah, artinya hamba milik Allah. Abdurrahman, hamba miliknya Ar-Rahman. Nah, itu boleh. Terhindar dia dari mempersekutukan Allah di dalam namanya. Kemudian di dalam sifat juga, manusia tidak memiliki sifat rahmat yang sempurna, itu hanya milik Allah. Nah, disinilah kesyirikan ini tadi kadang memang terjadi dia di dalam ucapan, di dalam keyakinan, di dalam perbuatan. Di dalam ucapan ini yang banyak terjadi, sehingga tanpa sadar kita terjatuh di dalam perbuatan mempersekutukan Allah. Seperti tadi menyamakannya, huruf waw itu artinya dan. Misalnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menolong saya dan kamu. Kemudian maksudnya dan ini dia menyerupakan Allah dengan makhluk ini dengan Allah. Artinya sama. Allah yang menolong saya dan kamu. Berarti kamu ini memberikan pertolongan saya sama dengan Allah, begitu. Ini kesalahan. Ini yang dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya diucapkan apa? Hanya Allah yang menolong saya, kemudian kamu. Artinya kamu bisa menolong saya itu hanya karena pertolongan Allah. Allah yang menolong saya cuma melewati kamu. Pertolongan itu semata-mata datang dari Allah. Allah yang telah tolong saya, kemudian kamu. Jadi pertolongan Allah tadi melewati siapa? Melewati kamu. Sama seperti kita datang ke dokter, alhamdulillah kalau saya datang dokter ini sembuh. Kalau sini tidak sembuh, itu tidak baik dokternya, ini baik dokternya. Nah, ini ketergantungan kepada dokter. Jadi kesembuhan itu hanya Allah yang menyembuhkan, kemudian melalui dokter ini. Nah, itu baru betul. Ini dari sisi lafaz. Nah, kadang yang seperti ini manusia tidak sadar. Hanya dimaklumi ya, kalau manusia yang tidak sadar itu diajari. Karena banyak dari kalangan masyarakat kita, mereka tidak paham yang seperti ini dan tidak mengetahuinya. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul menekankan masalah ini
Sejak beliau diutus sampai beliau mau meninggal dunia, mengingatkan tentang kesyirikan. Ya, tentang kesyirikan. Ini apa intinya di sini? Intinya adalah kita betul-betul mempelajari masalah kesyirikan ini dan betul-betul mempelajari lawannya. Mempelajari tauhid dan mempelajari lawan dari tauhid berupa kesyirikan dari sisi lafaz dan yang lainnya. Dan itu bagi penuntut ilmu yang betul-betul sudah belajar, maka wajib bagi dia untuk belajar kitab tauhid dari awal sampai akhir. Baru dia benar dalam bertauhid. Ya. Kalau mau benar dalam bertauhid, pelajari kitab tauhid dari awal sampai akhir. Jangan sampai giliran pelajaran kitab tauhid mundur semua. Giliran pelajaran-pelajaran yang terkait dengan poligami maju semua di depan. Katanya lagi rame ini. Tapi para istri marah-marah di belakang. Kan begitu toh? Itu yang begitu. Kita belajar itu tauhid adalah inti. Dan itu pernah suatu hari kisah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya penulis kitab tauhid. Ada muridnya yang mengatakan, "Ya Syekh, bagaimana kita akan belajar tauhid terus ini? Bagaimana kalau kita belajar kitab yang lain?" Kata beliau, "Tidak apa-apa. Kita ganti pelajaran lain." Pas di majelis ini ada orang menyebutkan tentang ada kisah orang yang naik rumah dan potongkan hewan. Orang santai saja, tidak ada yang merontak dalam jiwanya, tenang saja orang. Tapi ketika ada yang mengatakan bahwa si anak menggauli ibunya, langsung marah semua orang. Marah semua ini. Kata beliau, "Oh, ternyata kalian ini belum paham tauhid. Belum paham tauhid. Sekarang kalau ada anak menggauli ibunya, ya, bersetubuh dengan ibunya, ini hukumnya apa? Dosa besar. Ya kan? Dosa besar biasa. Tapi kalau orang ini menyembelih hewan diserahkan untuk selain Allah, ini kesyirikan. Karena kesyirikan itu tidak akan diampuni bagaimanapun keadaannya, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik besar, maka dia nanti dikhawatirkan dia akan kekal di dalam api neraka kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dosa besar saja, itu hukumnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin siksa, Allah siksa. Itu perbedaannya. Nah, kata beliau, kalian belum paham tauhid. Mari kita belajar tauhid lagi. Jelas ya? Begitu. Karena itu pelajaran kitab tauhid itu harus dipercepat. Karena kita belajar hanya baca matannya saja. Ini matannya, ini maksudnya, begini maksudnya, begini cara pengamanannya. Sudah lewat sampai selesai. Nah, kalau pelajaran panjang lagi, baru kita belajar disyarah, dijelaskan satu persatu dari bab-bab itu dengan luas. Begitu ya? Kita belajar itu bertahun-tahun saja belum selesai. Dulu kami belajar kitab tauhid itu tiap hari ini, setiap hari 1 jam, setiap hari 1 tahun selesai. Ya, dibaca terus setiap hari 1 jam 1 tahun. Kalau seminggu sekali berapa itu? Berapa tahun selesai? Nah, itu masalah hidup kita ini. Jelas ya?